Jadi kalau misalnya haid terjadi Mhm. kram perut atau perut nggak nyaman itu masih normal. Tapi ketika ada rasa nyeri, terutama nyeri yang berlebih sampai mengganggu aktivitas, itu sudah Mhm. abnormal. Harus Oke. diperiksakan. Jadi apalagi di masa pandemi ini ya, Mhm. itu tuh banyak orang tadinya aktif, olahraga, sekarang Mhm. jadi sedentary lifestyle, cuma duduk aja terus makan, berat Mhm. badannya naik. Nah, itu salah satu faktor risiko yang menyebabkan gangguan yang namanya polycystic ovary atau PCO. Kita sering dengar Mmm. PCOS juga. Mhm. Itu paling umum terjadi saat ini. Pokoknya banyak sekali pasien saya kalau gangguan haid, oh ternyata PCO gitu. Mhm mhm. Jadi itu terjadi ketika telur itu, jadi ovari kan mau membesarkan telur agar bisa Mhm. matang. Betul. Pembesarannya itu terganggu Mhm. sehingga tidak matang-matang, akhirnya dinding rahimnya tebal sekali. Jadi Mhm. nggak matang-matang, akhirnya nggak haid-haid nih sampai 3 Mhm. bulan, 4 bulan, bahkan ada 6 bulan. Hai bunda-bunda, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Senang sekali saya Azhara Masid dapat menjumpai bunda-bunda kembali di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan persembahan untuk bunda cerdas keluarga bahagia yang pastinya hanya di Mata Millennials Indonesia TV, matanya Indonesia. Dan selama 30 menit ke depan pastinya kami akan menyajikan informasi yang hangat disertai dengan narasumber yang pastinya inspiratif. Nah bunda-bunda, pada episode kali ini kami akan membahas mengenai kenali menstruasi yang baik. Pasti nggak sedikit bunda-bunda yang mungkin banyak mengeluhkan persoalan terkait dengan menstruasi ya bun ya. Dan bunda-bunda tahu tidak sih, mendapatkan menstruasi pertama kali adalah suatu peristiwa penting bagi seorang perempuan nih bun. Meskipun menstruasi ini mampu membuat suasana hati berubah dan merasakan sakit, tetapi itu hal yang sangatlah erat kaitannya dengan perempuan. Tapi bunda-bunda, walaupun dialami setiap bulannya ya bun ya, banyak wanita tetap memiliki beragam pertanyaan tentang menstruasi. Untuk itu, seperti biasa nih bunda-bunda, saya tidak sendirian karena di sini sudah ada narasumber kita, yaitu ada Dokter Raisa, Raisa. halo. Halo dok, apa kabar dok? Baik, apa kabar? Pastinya harus baik dan tetap semangat nih dok. Iya dong. Nah iya dok, perkara soal menstruasi ini banyak sekali yang dikeluhkan oleh setiap wanita, bahkan bukan hanya di Indonesia tapi di berbagai macam dunia. Karena setiap wanita ini memiliki siklus yang berbeda-beda tentunya. Betul. Tapi kalau dari dokter sendiri sebenarnya nih, untuk menginformasikan kepada bunda-bunda yang ada di rumah, apa sih menstruasi dan mengapa nih yang mengalami ini hanya perempuan saja? Oke. Jadi mens itu adalah masa di mana dinding rahim yang sudah dipersiapkan untuk dibuahi itu tidak menerima sel telur dan sperma, sehingga akhirnya luruh dan menjadi luruh sebagai darah menstruasi. Dan kenapa yang mengalami hanya perempuan? Karena hanya perempuan lah yang punya rahim, begitu. Oke, karena kalau laki-laki nggak punya rahim ya bun Iya. ya, karena yang mengandung juga adalah perempuan, dan itu kan masa kedewasaan juga ya bagi Iya, perempuan dianggap ketika perempuan sudah mengalami yang namanya menstruasi. Tapi sebenarnya dok, karena kan ini kan beda-beda ya. Misalnya kalau saya sendiri dulu pertama kali haid itu adalah di usia 13 tahun. Oke. Dan setiap orang itu kan berbeda-beda Beda-beda. ya dok ya. Kira-kira di idealnya di usia berapa anak perempuan ini mengalami menstruasi untuk pertama kalinya? Kalau di populasi Asia, ya di dunia pada umumnya sih, itu sebaiknya usia 10 sampai 14 tahun. Ketika usia 10 tahun, 14 tahun itu haid, itu dianggap normal. Di bawah 10 tahun, 9 tahun misalnya atau 8 tahun itu kita harus waspada. Jangan-jangan ini pubertas prekok ya, jadi pubertas yang terlalu cepat. Itu harus segera ditangani dan dibawa ke dokter anak untuk dihentikan pubertasnya. Oh,
bisa seperti Bisa, itu? bisa dihentikan pubertasnya, tapi harus dibawa ke dokter anak ya. Oke, Gitu. nah Jadi, kalau kayak gitu karena apa dok? Misalnya itu kan berarti kan belum waktunya nih, belum masa idealnya. Tadi dokter bilang di atas 10 tahun itu sudah mulai bisa menstruasi, tapi kalau di bawah 10 tahun itu dikarenakan faktor apa? jadi dari pola konsumsi, pola makanan mungkin terlalu banyak makanan yang tidak sehat, misalnya terlalu makanan berlemak, terus juga pajanan terhadap media sosial ya atau media TV ya, itu misalnya itu bisa mempengaruhi pola pikir seorang anak sehingga menyebabkan itu jadi kita sudah melakukan ada beberapa studi, salah satunya itu tadi faktornya makanan dan media. Oke, salah Tontonan anak satunya harus diatur jadi ya. makanan dan media. Dan itu apa korelasinya media dengan anak sehingga menjadi cepat menstruasi? Jadi lebih matur ya, terus lebih matur dan juga cara pikirnya lebih dewasa. Tapi paling sering makanan juga sih. Oke, Jadi lemak terlalu tinggi. Berarti itu harus diwaspadai nih oleh bunda-bunda, apalagi zaman anak sekarang ya. Itu tuh dari kecil juga udah diberikan gadget dan bahkan dibiarkan gitu tanpa adanya pengawasan. Yang penting anaknya diam, udah. Gitu. Berarti itu bisa meningkatkan hormonnya juga ya, menjadi lebih cepat betul. dewasa juga seperti Misalnya itu. mungkin konten-konten dewasa perlu dilimit seperti itu. Jadi iklan-iklan perlu diperhatikan, jangan sampai ada konten dewasa yang terlewat gitu. Dan bahkan juga banyak sekali ya dok ya, misalnya kalau kita melihat di masa-masa sekarang nih, misalnya orang tuanya nonton sinetron, walaupun anaknya masih kecil gitu, anaknya dibiarkan saja gitu di sampingnya gitu, malah ikut menonton nonton. juga. Nah ini yang perlu Itu perlu diwaspadai betul. oleh para orang tua, karena nanti ya itu anaknya jadi malah lebih dewasa dan itu malah mempengaruhi hormonnya sehingga bisa memicu menstruasi lebih awal seperti itu ya dok ya. Ya, tapi itu ingat hanya salah satu faktor sih. Jadi emang harus multifaktorial, nggak bisa cuma satu sisi aja. Jadi misalnya walaupun nonton tontonan beragam tapi kurang gizi, ya unlikely untuk mens precox. Oke, tapi kan dok, setiap orang atau setiap wanita ya khususnya yang mengalami menstruasi ini kan beda-beda ya. Ada yang mengalami sakit punggung, ada yang ketika mens itu pegel-pegel, terus ada juga sakit kepala, dikit-dikit pusing, bahkan ada yang sampai sakit perut. Nah kalau saya sendiri sih saya seperti itu ya, dikit-dikit sakit perut gitu, bahkan sakitnya tuh sampai keringet dingin. Nah itu bagaimana? Apakah normal hal yang seperti itu dok? Apa bagaimana dok? Jadi kalau misalnya haid terjadi kram perut atau perut nggak nyaman itu masih normal. Tapi ketika ada rasa nyeri, terutama nyeri yang berlebih sampai mengganggu aktivitas, itu sudah abnormal. Harus diperiksakan. Seringkali paling sering adalah endometriosis ataupun adenomiosis. Jadi dinding rahim yang tadi mengeluarkan darah harusnya kan letaknya di dalam rahim. Tapi ada kasus di mana dinding rahim itu tumbuh di luar rahim. Jadi misalnya dia masuk dalam daging rahimnya atau dia keluar ke bagian indung telur jadi kista. Ketika itu terjadi maka akan ada nyeri haid yang berlebih. Begitu. Jadi itu harus diperiksakan, dikontrolkan ke dokter kandungan untuk melihat apakah ada atau tidak. Oke, tapi kan itu akan apa ya kayak ada perbedaan sedikit ya. Maksudnya memang apakah ini beneran kram perut yang dari menstruasi kah atau memang karena adanya sesuatu hal gitu. Nah, itu bisa dibedakan tidak sih, Dok? Jadi misalnya nyerinya patokannya diri sendiri aja. Misalnya nyerinya tidak mengganggu sampai tidak usah minum. Jadi kan ada pasien yang harus minum obat 3 kali sehari kok nyeri. Ya kok sudah harus minum obat, ke dokter aja kan tidak ada salahnya, memastikan bahwa aman. Jangan sampai penyakit yang ada tuh dibiarkan terus-menerus dan tumbuh makin parah. Oke, Gitu. berarti sebenarnya kalau misalnya sakit yang sudah mengganggu aktivitas ya Bun ya, apalagi sampai tidak bisa kerja gitu, terus habis itu sampai tidak kuat, nah itu langsung segera ke dokter ya untuk memeriksakan lebih lanjut apakah memang hal tersebut dikarenakan menstruasi yang artinya normal. Sebenarnya ataukah memang ada penyakit lain nih seperti kista, miom ataupun lain-lainnya. Nah, tapi kalau kita sudah masuk siklus menstruasi nih, normalnya apakah ditandai dengan keluar flek atau memang langsung keluar darah terlebih dahulu? Karena kan kalau flek itu kan agak berbeda ya, mungkin bagi wanita-wanita yang sudah merasakan gitu ya antara flek ataupun darah menstruasi gitu. Nah, itu bagaimana dok? Jadi menstruasi itu kan sebenarnya tadi dinding endometrium yang luruh. Jadi karena tidak ditempelin akhirnya mereka rontok.
Jadi tinggal ini rontoknya sedikit-sedikit dulu atau langsung banyak. Sebenarnya itu kalau sedikit-sedikit jadi flek, kalau banyak ya jadi height. Oke, Ya, kita berarti bolehlah terserah mau hitung normal dari ya? mau hitung dari flek boleh, mau hitung dari Mm-mm. mulai banyak juga nggak apa-apa. Oke, nah tapi berbicara dengan menstruasi, terkadang nih dok, kita sebagai perempuan juga kan mengalami ada yang namanya misalnya darah itu sampai merah darah gitu, sampai merah itu merah cerah, ada juga sampai ke coklat-coklatan. Nah itu bisa dilihat nggak sih kalau misalnya darah yang seperti apa yang bagus, ataukah ini ini tandanya ada kelainan apa nih, Oke. misalnya seperti itu. Jadi kalau darah kita sebenarnya tidak mempermasalahkan warnanya. Karena kalau misalnya darah tapi keluarnya sedikit-sedikit kan kadang-kadang teroksidasi tuh, dioksidasi jadi agak coklat atau agak hitam nggak apa-apa. Tapi yang kita perhatikan adalah jumlahnya. Ketika jumlahnya terlalu banyak, jadi orang mens itu normalnya yang kita anggap normal ya, itu ganti pembalut 4 kali sehari, maksimal 6 kali. Kalau lebih dari itu tanda tanya, berarti ada sesuatu yang membuat jumlah haidnya berlebih. Oke, dan bahkan karena kita mengeluarkan darah ya, apalagi darahnya banyak, itu bisa mempengaruhi kondisi fisik juga, jadi Betul. lemas, betul ya, seperti Betul. itu. Nah, kalau misalnya kita ngomongin siklus menstruasi, khususnya tanggal ya, yang dimana ini sering dikeluhkan oleh hampir setiap wanita. Iya. Apakah wajar nih tanggal siklus menstruasi yang berubah-ubah di setiap bulannya? Oke, jadi siklus haid itu normalnya adalah 28 hari biasanya ya. Tapi maju mundur 7 hari nggak apa-apa. Jadi misalnya siklus haidnya setiap 21 hari sampai 35 hari itu masih kita anggap normal. Maju mundur 1 hari masih tidak apa-apa. Jadi untuk para wanita nih yang merasa haidnya berantakan, coba dihitung di kalender sih tandain tiap mulai haid kapan, lalu dihitung berapa hari siklusnya. Selama 21 sampai 35 itu masih oke. Oke, nah berbicara tentang siklus nih kayaknya penting banget nih buat para wanita dan juga bunda-bunda. Tapi kita akan lanjut di segmen berikutnya ya dok Oke. ya. Jadi buat bunda-bunda jangan kemana-mana, tetap di Persembahan untuk Bunda. Terima kasih bunda-bunda masih menyaksikan Persembahan untuk Bunda dan masih bersama saya Azahra Masid dan juga Dokter Aisyah. iya dokter, ini berbicara soal siklus nih penting banget ya, karena kan memang setiap wanita kan beda-beda ya siklusnya, betul. dan juga bahkan ada yang teratur, ada yang tidak. Nah tadi kan dokter bilang kalau misalnya telat masih 7 hari masih nggak apa-apa, seperti itu. Yang penting dilihat tanggalannya, yaitu kisaran antara 21 sampai 35 hari. Jadi kalau masih di sekitaran tanggal tersebut berarti bunda-bunda itu masih aman, masih oke. Nah tapi kalau misalnya siklus ini kan berbeda-beda ya dok, ada yang misalnya nih dalam sebulan itu masa haidnya itu 3 hari, ada juga yang sampai 5 hari, ada yang bahkan misalnya sampai 7 bahkan 8 hari. Nah, apakah dilihat dari masa haid seperti itu bisa dikatakan normal atau tidak, atau bagaimana nih dok? Oke, jadi untuk haid itu kita 4 sampai 7 hari kita anggap normal. Apabila 7 sampai 10 kita lihat dulu jumlahnya seperti apa. Kalau misalnya 7 sampai 10 itu masih banjir ya kita harus waspada. Tapi misalnya mungkin membersihkan hanya flek-flek sedikit-sedikit masih tidak apa-apa. Lebih dari itu kita anggap abnormal. Baik banyak maupun flek harus dilihat penyebabnya apa. Oke. Gitu. Nah, dok, tapi berbicara dari pengalaman sendiri juga nih, saya pernah merasakan menstruasi itu sebulan sampai 2 kali gitu. Oke. Nah, kalau seperti itu bagaimana dok? Tapi kadang rutin gitu, misalnya setiap bulan itu saya pasti menstruasi atau haid gitu. Nah, kalau seperti itu bagaimana dok? Dan bahkan nih, kalau misalnya orang lain, ada yang bahkan misalnya sampai 3 bulan sekali baru haid, ada yang 2 bulan sekali. Nah, itu penjelasan secara ilmiah dari dokter sendiri bagaimana menanggapi persoalan tersebut? Jadi apalagi di masa pandemi ini ya, itu tuh banyak orang tadinya aktif, olahraga, sekarang jadi sedentary lifestyle, cuma duduk aja terus makan, berat badannya naik. Nah itu salah satu faktor risiko yang menyebabkan gangguan yang namanya polycystic ovary atau PCO. Kita sering dengar PCOS juga. Itu paling umum terjadi saat ini. Pokoknya banyak sekali pasien saya kalau gangguan haid, oh ternyata PCO gitu. Jadi itu terjadi ketika telur itu, jadi ovari kan mau membesarkan telur agar bisa matang. Betul. Pembesarannya itu terganggu, sehingga
tidak matang-matang, akhirnya dinding rahimnya tebal sekali. Jadi nggak matang-matang, akhirnya nggak haid nih sampai 3 bulan, 4 bulan, bahkan ada 6 bulan. Kalau memang seperti itu, sebaiknya para bunda atau para wanita itu at least atau sepanjang-panjangnya 3 bulan atau 4 bulan harus ke dokter kandungan dan memeriksakan. Jadi tidak boleh tidak haid selama 4 bulan dibiarkan begitu saja karena akan meningkatkan resiko keganasan pada dinding rahim. Wah, itu wajib, jadi 4 bulan nggak haid harus ke dokter, nggak boleh enggak. Oke, nah terus kalau yang tadi kayak saya nih, kayak sebulan pernah 2 kali, nah itu bagaimana nih dok? Nah biasanya kalau pasien-pasien yang PCO atau misalnya mungkin bukan PCO tapi baru gangguan hormonal sedikit lah, terus jadi bulan sebelumnya haidnya 2 bulan nggak haid gitu, biasanya bulan depannya pasti haidnya akan memanjang atau jadi sering, jadi double, itu umum terjadi. Biasanya kalau misalnya haidnya hanya terjadi gangguan 1 kali aja, jadi nggak rutin, kayak setahun tuh 2 bulan, 2 kali sebulan terus. Nah itu harus dilihat apa penyebabnya. Jangan ada gangguan atau bagaimana atau ada polip atau apa, harus dilihat. Tapi kalau misalnya hanya sekali sih kita kalau dilihat nggak ada apa-apa, nggak apa-apa, normal aja gitu. Oke, berarti sebenarnya ini juga bisa dikatakan beresiko juga ya untuk siklus menstruasi yang tidak tepat seperti itu. Nah, kira-kira resiko apa sih dok yang bisa didapatkan oleh seorang wanita ketika mengalami siklus menstruasi yang tadi dokter memanjang sudah atau jelaskan? memendek ya. Jadi kalau misalnya memanjang, tadi kan lebih dari 4 bulan itu akan meningkatkan resiko keganasan di dinding rahim. Nah, masalahnya ketika sudah lama tidak haid 4 bulan atau 6 bulan, dinding rahim itu akan sangat tebal. Jadi ketika haid dia akan banyak sekali, jadi banjir haidnya. Atau misalnya pasien-pasien yang haidnya terlalu sering, kayak 2 kali sebulan atau sekali haid bisa 2 minggu, itu akan meningkatkan resiko anemia, tentunya kekurangan darah. Jadi ada yang perdarahan tuh terus-terusan sampai HB-nya 4, HB-nya 3. Nah, itu harus diambil tata laksana yang lebih agresif. Oke, berarti banyak sekali yang harus diobatin ya. Kalau misalnya sudah seperti itu, penanganannya juga banyak ya dok ya. Betul. Jadi harus aware nih mulai dari sekarang, mudah-mudahan harus lihat tuh siklus menstruasinya itu seperti apa. Apakah sudah normal alias sudah sesuai dengan yang tadi dokter jelaskan dari berkisar 21 sampai 35 hari. Nah dok, kalau misalnya dilihat juga dari daerah menstruasi gitu, kan ketika kita mengalami menstruasi itu terkadang suka mendapat gumpalan-gumpalan darah juga. Apakah itu masih terbilang normal atau bagaimana dok? Kalau gumpalannya sedikit itu masih oke, tapi kalau gumpalannya besar-besar sampai bahkan keluar berjatuhan, itu abnormal, itu sudah terlalu banyak. Tadi patokannya, jadi normal itu dari 2 siklus, jadi ada 3 kriteria normal. Yang pertama untuk siklus itu 21 sampai 35. Betul. Lalu lamanya haid itu tadi boleh 4 sampai 10 hari masih oke. Lalu jumlah haid per harinya itu biasanya kita maunya 4 pembalut sampai 6 pembalut maksimal. Lebih dari itu, apalagi pembalut sampai besar-besar dan ganti penuh terus, berarti memang sudah terlalu banyak jumlahnya. Baiknya dikontrol, dibawa berobat gitu. Oke, dibawa berobat ya. Nah dokter juga tadi sempat menyebutkan kalau misalnya kita sudah 3 bulan nih tidak menstruasi, kan takutnya terindikasi PCO ya. Nah itu langsung segera ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Tapi kalau misalnya ada yang rutin dok, tapi cuman 2 bulan sekali, tapi selalu rutin tuh dok. Itu bagaimana dok kalau yang seperti itu? Jadi gini, misalnya selama ditemukan tidak ada kelainan di rahim maupun ovari, ya tidak apa-apa. Atau misalnya pasiennya tidak sedang ingin program hamil, ya nggak apa-apa. Jadi selama tidak ada gangguan kita jarang memberikan intervensi. Tapi kalau pasiennya ketika pasiennya punya target, dok saya ingin tidak haid selama berapa lama, atau dok saya ingin hamil, atau dok, itu biasanya kita akan regulasi. Bisa diprogram ya, bisa seperti diprogram. itu. Kalau yang ingin hamil, tapi kalau yang enggak, ini kan yang harus diwaspadai ya dok ya. Selama tidak berbahaya, mungkin kita akan pantau saja. Oke, tapi kalau misalnya kita berbicara soal faktor nih dok, kira-kira yang menentukan bagaimana siklus menstruasi yang baik dan juga tidak baik itu bagaimana? Faktor resikonya ya? Iya, faktornya itu kayak gimana dok? Jadi faktornya adalah pertama gaya hidup sehat, olahraga, tidak boleh makan makanan manis terlalu banyak, tidak boleh mengalami kenaikan berat badan yang terlalu drastis, itu bisa menyebabkan gangguan haid.
Terus ada juga sebenarnya tidak semua haid yang memanjang itu bukan haid yang memanjang, maaf, siklus yang memanjang ini 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali haid itu tidak semuanya PCO sih. Ada gangguan-gangguan lain. Cuma kebetulan karena ini musim Covid, orang sedentary lifestyle jadi banyak nih. Tapi sebenarnya perlu diperiksa juga penyakit yang lain kemungkinannya apa. Itu karena banyak. Oke, Iya. berarti sebenarnya kalau dari makanan juga mempengaruhi juga ya dok ya? Betul. Itu karena apa sih misalnya makanan, apakah misalnya ada kaitannya juga dengan rahim kah dan segala macamnya itu dok? Jadi untuk si telur tadi matang, itu butuh insulin yang efektif. Insulin itu yang memetabolisme glukosa dalam tubuh. Jadi kalau misalnya kita asupan glukosanya terlalu banyak, itu ada gangguan kerja insulin, maka akan gangguan kerja ovari juga. Gitu. Oke, itu harus diperhatikan juga nih. Dan Iya. ternyata menjadi wanita itu tidaklah mudah ya Bun Iya, ya. repot ya, banyak. Banyak faktor resikonya, khususnya juga faktor resiko penyakit juga. Apalagi kita juga akan melahirkan anak ya. Itu Betul. lebih berisiko lagi untuk misalnya kalau bundanya tidak sehat, tidak memiliki misalnya lifestyle yang baik. Nah itu juga bisa mempengaruhi resiko janin cacat juga seperti itu ya. Betul. Nah, ini kan berarti kalau misalnya menstruasi sendiri nih dok, tadi kira-kira kalau misalnya yang sudah terlanjur misalnya, oh dia terkena miom ataupun terkena kista, kira-kira tahap atau misalnya langkah dari dokter sendiri untuk mentreatmentnya itu seperti apa? Untuk tata laksana seperti tadi adenomiosis atau kista, pasti yang awal kita gunakan adalah non-operatif dulu. Jadi kita coba berikan anti nyeri dulu, ketahan nggak? Apabila tidak tertahan, kita akan tambahkan mungkin obat-obatan hormonal yang mensupresi haidnya. Tapi misalnya pasien-pasien dengan masih tidak tahan atau pasien-pasien dengan keinginan untuk hamil kan kita mungkin akan lebih lanjut lagi ke tata laksana operatif. Jadi kita operasi entah angkat kistanya atau angkat adenomiosisnya, itu bila ingin hamil tentunya ya, gitu. Dan yang jadi permasalahan juga nih, mudah-mudahan misalnya kan tadi dokter juga udah bilang misalnya kalau 3 bulan sekali bahkan nggak haid apa segala macam itu resikonya adalah PCOS ya. Nah kalau misalnya PCOS yang saya dengar itu katanya tidak bisa sembuh bahkan tidak bisa melahirkan anak. Apakah benar seperti itu dok? Dan mungkin penjelasan dari dokter itu seperti apa? Tadi polycystic ovary atau PCOS itu kan disebabkan karena gangguan metabolisme glukosa atau gangguan kerja insulin paling sering ya. Ketika banyak kok pasien yang tidak berobat, maksudnya minum vitamin biasa, asam folat, lalu menurunkan berat badan 5-10%, tiba-tiba hamil spontan. Banyak, bukan cuma 1-2. Jadi bagi para pasien yang saat ini dikatakan PCO, jangan khawatir, kemungkinan hamil masih sangat luas. Dan bisa sembuh asal gaya hidupnya diperbaiki. Oke, asal gaya hidupnya diperbaiki. Dan berat badan diturunkan dan berat biasanya badan ya. diturunkan. Jadi mudah-mudahan jangan gemuk-gemuk ya. Betul. Oke dok, kita akan lanjut di segmen berikutnya. Iya. Buat bunda-bunda jangan kemana-mana, tetap di persembahan untuk bunda. Terima kasih bunda-bunda masih setia di program kesayangan kita, yakni Persembahan untuk Bunda, dan masih bersama saya Zara Masid dan juga Dr. Raisa. Iya dok, ini penting sekali ya memahami persoalan siklus menstruasi gitu. Betul. Karena ada pada perempuan dan resikonya ternyata sangat banyak nih ya buat bunda-bunda khususnya dan juga buat kita nih para wanita. Tapi ya berbicara soal penanganan tadi itu kan berarti kan berat ya dok ya, apalagi kalau misalnya PCOS itu kan ternyata bisa disembuhkan. Betul. Tapi sekali. kira-kira treatmentnya itu penanganan dari dokter apa? Dan kemudian apakah berarti kan tadi kan kayak miom dan juga kista itu kan dibutuhkan insulin. Itu ada suntik insulin kah untuk menambah misalnya supaya biar lebih sehat lagi atau bagaimana dok? Jadi ini harus dibedakan antara yang haidnya tidak lancar atau nyeri haid. Ketika nyeri haid tadi terapi awalnya ada anti nyeri dulu. Ketika anti nyeri nggak mempan, baru kita berikan hormonal atau mungkin operasi. Tapi ketika siklus haid terganggu, khususnya PCO, biasanya kita akan meminta pasien untuk menurunkan berat badan, olahraga, berjemur, minum vitamin D. Biasanya terapi awalnya itu dulu. Terapi awalnya itu, dan kira-kira prosesnya berapa lama nih? Tergantung, ada yang mudah atau tidak bandel, itu 2 bulan, 3 bulan turun berat badan bisa hamil spontan. Tapi kalau yang bandel sampai harus bayi tabung atau operatif dulu, jadi
PCOS-nya kita lubang-lubangi dulu biar pecah telurnya juga bisa gitu. Berarti sebenarnya cukup lama juga ya, cukup tergantung lama. dari penyakitnya Bunda ini apa gitu. Betul. Kalau misalnya memang berat ya kemungkinan akan lama ya. Betul. Tapi paling lama penanganannya biasanya berapa lama, Dok? Paling lama gini, kita akan ada target waktu. Jadi pada pasien-pasien yang sudah usia lanjut, misalnya PCO kan kita seringkali datang tuh kontrol karena ingin hamil, susah hamil. Ya kita ada target, Bunda misalnya berapa lama, 6 bulan belum hamil, mungkin kita harus pikirkan bayi tabung. Jadi jangan stuck di satu macam treatment, tapi harus naik, upgrade treatmentnya. Gitu. Oke, lumayan cukup panjang ya, Bunda-bunda. Nah, selanjutnya nih Bun, kita akan mendengarkan mitos atau fakta nih dari dokter. Karena memang ini seputar dengan menstruasi yang mungkin Bunda-bunda di luaran sana gitu terbrainstorming suatu hal yang tidak tepat gitu. Di sini kita sudah ada pakarnya, yaitu ada Dokter Raisa. Ya Dok, kira-kira nih mitos atau fakta tidak boleh keramas saat menstruasi dan berikan penjelasannya. Itu mitos ya. Mitos ya? Mitos itu keramas ya keramas aja kan, hujan atau misalnya sekarang musim COVID lagi haid pergi keluar nggak mungkin nggak mandi sekarang. Jadi tidak ada masalah ya untuk keramas ya. Iya, itu berarti cuma mitos ya. Apalagi kan yang ada nanti malah ketombean, Iya, terus malah betul sekali. jadi akar rambutnya atau kepalanya juga tidak Rusak. sehat, Bun. Selanjutnya nih Dok, mitos atau fakta minum soda dapat melancarkan menstruasi dan bahkan mensnya itu jadi keluarnya tuh jadi banyak gitu. Oke, ini mitos juga ya. Mitos ya. Jadi soda kan kerjanya di saluran cerna, sedangkan mens kan di saluran saluran rahim dan salurannya dua saluran yang berbeda. Gitu, jadi tidak masalah. Tidak masalah, tapi sebenarnya diperbolehkan tidak sih ketika kita lagi menstruasi dan kita meminum soda? Boleh sih boleh, tapi ketika kita haid seringkali kita tuh ada keluhan di saluran cerna juga, entah diare beberapa pasien ya, lalu kembung. Nah ketika minum soda ini kita tambah kembung nggak? Kok kita nggak ada keluhan kembung, nggak ada keluhan saluran cerna, ya nggak apa-apa silahkan. Tapi kalau misalnya ada ya jangan ditambah, diperberat. Gitu. Iya, selama batasnya masih normal juga masih nggak apa-apa ya Bun ya, Silahkan. untuk sekali-kali. Berarti itu mitos ya Bunda-bunda. Selanjutnya mitos atau fakta tidak boleh minum minuman dingin saat menstruasi. Soalnya katanya bisa jadi nih, kalau dari zaman SD ya, saya dengar tuh katanya nanti darahnya jadi beku gitu, terus jadi sulit haid atau menstruasi. Nah itu bagaimana penjelasan dari dokter? Ya, ini juga mitos ya. Jadi sama seperti tadi dua saluran yang berbeda, satu saluran cerna, yang satu saluran rahim. Jadi tidak saling mengganggu. Jadi nggak terus suhunya transmit dari usus ke rahim, enggak. Oke, berarti bunda-bunda itu mitos ya. Jadi bunda-bunda kalau lagi haid misalnya kepanasan, oke boleh minum minuman yang dingin. Silahkan. Seperti itu ya. Karena darahnya juga tidak beku kecuali kalau dimasukin freezer. Nanti ada jadinya jadi marus. Bundanya beku. Iya. Selanjutnya mitos atau fakta tidak boleh berenang. Karena yang saya alamin juga nih, ketika saya berenang lagi haid malah tidak keluar Dok. Nah itu bisa diberikan penjelasan lebih detail dari dokter, atau mungkin nggak tahu ya bagi wanita-wanita yang lain atau bunda-bunda di rumah seperti apa. Tapi saya pernah ngalamin berenang seperti itu. Kalau dari penjelasan dokter sendiri bagaimana? Jadi ketika haid itu kan ada saluran di rahim itu akan lebih terbuka dibandingkan saat tidak haid. Jadi ketika lebih terbuka itu artinya akan lebih mudah kuman masuk ke dalam, akan lebih mudah terinfeksi. Ketika berenang artinya akan ada air bisa masuk ke dalam. Ketika airnya nggak steril kan bisa meningkatkan resiko infeksi. Jadi sebaiknya memang jangan. Oke, berarti sebenarnya ini fakta ya? Iya, betul. Oke, berarti fakta tidak boleh berenang. Nah, terus kalau misalnya penjelasan kok saya misalnya kalau renang kayaknya tidak keluar darah, itu bagaimana Dok penjelasan? Karena ketika dalam air itu kan tekanan air tinggi. Sehingga dia terkompres. Jadi misalnya ada orang sedang haid terus diving, airnya tidak akan keluar di darah, tapi ketika orangnya berdiri, baru tuh akan keluar darahnya langsung banyak. Karena tadi yang darahnya tadi yang mau keluar semua itu kan ketahan oleh air nih, tekanan air. Berarti memberikan tekanan kepada tubuh, yang ada malah jadi kasihan tubuhnya juga ya. Misalnya karena harusnya darahnya itu keluar secara tepat gitu. Akhirnya tertahan. Akhirnya ketahan. Nah ini fakta ya bunda-bunda. Jadi buat bunda-bunda di rumah atau bunda-bunda yang memiliki anak perempuan, tidak disarankan untuk berenang apabila sedang lagi
haid ataupun menstruasi. Karena selain itu juga selain dari kuman ada juga bakteri yang takutnya bisa masuk dan yang terakhir juga itu memberi tekanan kepada tubuh sehingga harusnya menstruasinya lancar keluar tapi ini tertahan oleh adanya tekanan yang ada di air seperti itu. Selanjutnya, mitos atau fakta tidak boleh berolahraga saat menstruasi. Karena mungkin yang diyakini ketika kita lagi berolahraga dan juga menstruasi ini kan keluar darah banyak. Jadi cepat lemes, cepat capek. Tapi bagaimana nih tanggapan dari pakarnya? Bagaimana, Dok? Jadi untuk olahraga itu mitos. Jadi pasien boleh, silakan para wanita, para bunda boleh olahraga ketika haid. Namun kalau misalnya haidnya lagi banyak lalu pusing, ya jangan dipaksakan aktivitas yang terlalu berat. Jadi tetap harus mengukur keadaan diri sendiri. Karena ada pasien ada wanita yang haidnya banjir sampai kemana-mana, lagi anemia, ya kok olahraga yang terlalu berat pasti akan susah. Tapi sebenarnya olahraga sendiri pada wanita yang haidnya normal boleh. Oke, boleh-boleh aja ya kalau misalnya berolahraga. Tapi ya ketika udah capek, alangkah baiknya berhenti. Karena sebenarnya olahraga juga melatih fisik supaya lebih sehat lagi nih. Ya, jadi biar udah bukannya lemes, malah tambah lemes lagi nih. Iya, jadi sakit malahan. Iya. Selanjutnya mitos atau fakta konsumsi mentimun membuat menstruasi lebih lama. Ini malah saya baru dengar nih. Kira-kira saya juga baru dengar yang mentimun itu sebenarnya. Tapi mitos ya. Jadi mens itu akan diperlama apabila tadi misalnya jumlah haid sebelumnya tidak haid lama, biasanya haidnya berikutnya akan lebih panjang. Tapi untuk asupan makanan sendiri sejauh ini tidak ada yang terbukti memanjangkan haid. Oke, ini juga berarti mitos ya. Selanjutnya mitos atau fakta makan daging dan ikan akan membuat darah menstruasi menjadi lebih amis. Oh, ini mitos juga. Mitos juga ya, mitos tidak ada juga. kaitannya ya? Tidak ada kaitannya, betul. Kita tetap butuh protein ya selama haid, jadi jangan mengurangi asupan protein ketika haid. Oke, jangan mengurangi asupan protein karena ya balik lagi ketika kita ingin makanan yang sehat yaitu makanan 4 sehat 5 sempurna. Artinya harus ada protein, harus ada misalnya susu, buah-buahan, sayur-sayuran semuanya harus lengkap supaya memenuhi gizi harian bagi tubuh kita khususnya para wanita nih yang sedang mengalami menstruasi. Nah, selanjutnya mitos atau fakta boleh minum obat, apalagi ya khususnya kan kalau menstruasi kan terkadang suka sakit, sakitnya kadang bisa kemana-mana. Ditambah kalau misalnya ngurusin pekerjaan, aduh jadi makin pusing dari biasanya. Padahal sih sebenarnya cuman karena mungkin sugesti kali ya lagi mens. Nah, tapi dari dokter gimana nih dok melihat hal tersebut? Ini boleh sekali, jadi ini fakta ya, boleh minum obat ketika nyeri haid. Jangan menyiksa diri sendiri. Kalau nyeri ya silahkan minum obat. Paracetamol itu obat paling ringan yang bisa didapatkan di mana saja dan aman dikonsumsi ketika haid. Namun ketika sudah sampai harus minum obat untuk mengatasi nyerinya, itu berarti ada tanda-tandanya. Ada apa kok bisa nyeri seperti itu? Itu saatnya kontrol pula. Gitu. Oke, berarti ini adalah fakta ya, boleh minum obat. Karena ketika lagi mens juga kalau sakit ya masa harus dibiarin ya. Berarti kan butuh juga, apalagi kalau misalnya emang sakitnya misalnya perutnya emang udah kalang kabut gitu ya, udah sampai kram. Nah itu butuh yang namanya misalnya paracetamol salah satunya, ataupun misalnya jamu-jamu juga boleh ya selama itu natural. Silakan, misalnya mau minum kurkuma kayak kunyit asam itu nggak masalah. Oke, atau misalnya biasanya kalau perempuan atau ibu-ibu biasanya tuh suka minum kunyit asam. Ya kunyit asam itu boleh, silahkan. Boleh sekali ya. Oke, nah itu dia ya Bun ya. Jadi bunda-bunda harus ingat nih, dari semua mitos dan fakta, faktanya cuman ada 2, yaitu ketika bunda-bunda sedang menstruasi jangan berenang atau tidak disarankan untuk berenang. Dan faktanya satu lagi adalah ketika bunda-bunda memang merasakan sakit saat menstruasi, nah itu boleh untuk meminum obat. Dan balik lagi, kalau misalnya bunda-bunda merasakan menstruasinya itu siklusnya sudah tidak tepat atau tidak baik, nah itu langsung bisa segerakan periksa ke dokter atau berkonsultasi ke pakarnya seperti ke dokter Raisa Lim tersebut. Tapi nggak berasa nih dok, kita sudah di penghujung akhir acara, artinya kita sudah 30 menit dan terima kasih atas bincang-bincang hari ini. Terima kasih, seru sangat sekali. Informatif, padahal saya masih banyak lagi loh pertanyaannya. Ya bunda-bunda, itu dia perbincangan saya bersama dokter Raisa. Jadi buat bunda-bunda tetap saksikan terus
persembahan untuk Bunda di episode selanjutnya yang pastinya nggak kalah menarik dari episode hari ini. Saya Azahra Masid bersama dengan Dr. Raisa. kami pamit undur diri. Bye-bye.